Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Hari ini kami dari Bambu Tech akan mempresentasikan rencana sukses Biller API Service, strategi manajemen proyek PT Bayarin Arta Internusa. Proyek inovatif ini akan mentransformasi ekosistem pembayaran digital perusahaan PT Bayarin. Presentasi kami akan mengikuti agenda yang terstruktur, dimulai dari pengenalan proyek, pendekatan manajemen yang kami adopsi, milestone utama, hingga analisis kesenjangan dan rekomendasi strategis untuk kesuksesan implementasi. Proyek ini dikembangkan oleh tim Bambu Tech yang terdiri dari 6 anggota termasuk saya sendiri Regina dan rekan saya Joshua Hans, Namira Aulia, Syafa Amira, Rosana Avaleri, dan juga Nur Alia. Sekarang kita masuk pada Company and Project Overview. PT Bayarin Arta Internusa adalah perusahaan fintech e-commerce yang memiliki visi untuk menyediakan solusi pembayaran yang komprehensif. Biller API Service yang mereka kembangkan merupakan engine terintegrasi yang menghubungkan berbagai biller seperti listrik, internet, BPJS, dan pulsa dengan produk internal Bayarin. Layanan ini memiliki nilai strategis yang signifikan, yaitu menciptakan revenue stream yang baru dan menyediakan solusi one-stop integration bagi merchant partner-partnernya. PT Bayarin mengimplementasikan metodologi Agile atau Scrum dengan sprint 2 minggu. Hal ini dipilih karena dinamisme proyek dan kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan. Untuk efektivitas manajemen, mereka menggunakan Jira sebagai platform utama, didukung oleh Trello dan juga Gantt chart. Hal ini untuk aktivitas sprint seperti grooming discussion, planning, daily, review, dan retrospektif. Pendekatan ini memastikan visibilitas yang tinggi untuk semua stakeholder dan adaptabilitas terhadap kebutuhan yang terus berkembang. Meski demikian, kami mengidentifikasi beberapa tantangan. Transisi dari Trello ke Jira belum optimal, terutama untuk visualisasi timeline. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak tim beresiko menunda progres, dan sprint 2 minggu kurang fleksibel untuk perubahan mendesak. Rekomendasi kami adalah pertama untuk mengoptimalkan Jira dengan plugin seperti Big Picture. Kemudian memberikan wewenang lebih besar kepada product owner dan juga mempertimbangkan sprint 1 minggu untuk perubahan yang urgent. Ruang lingkup proyek ini meliputi integrasi berbagai biller untuk transaksi PPOB, pengembangan API untuk produk internal dan eksternal, serta sistem integrasi satu pintu. Mereka telah mendefinisikan batasan yang jelas, perubahan mendadak dengan timeline mendesak berada di luar skop. Untuk proses penentuan skopnya telah dibagi dalam 3 tahap terukur, dimulai dari analisis kebutuhan stakeholder, grooming dan validasi, hingga penyusunan timeline dan definition of done yang eksplisit. Dalam analisis skop, kami menemukan beberapa kesenjangan kritis. Proses perubahan ruang lingkup yang masih memakan waktu, kriteria penolakan permintaan merchant belum terstandarisasi, dan definition of done-nya belum dispesifikasi dengan jelas. Solusi yang kami tawarkan adalah standarisasi daftar prioritas untuk evaluasi perubahan skop, kemudian pengembangan strategi mitigasi proaktif untuk kendala eksternal, serta implementasi matriks keputusan untuk evaluasi permintaan merchant secara konsisten dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan milestone utama dalam proyek Biller PT Bayarin. Milestone digunakan untuk menandai pencapaian penting seperti pengumpulan kebutuhan, integrasi sistem, hingga peluncuran ke produksi. Daftar milestone ini ditentukan sejak awal oleh tim produk dan juga dikaji bersama tim teknis dalam sesi grooming. Jika ada perubahan, project manager akan langsung melakukan koordinasi lintas tim. Beberapa milestone penting seperti pengumpulan kebutuhan ada di bulan Agustus 2024, SIT di bulan September 2024, dan juga Go Live di April 2025. Kami menemukan beberapa gap dalam pengelolaan milestone seperti belum terintegrasinya dengan WBS dan juga schedule baseline. Belum ada BIC yang jelas, serta indikator keberhasilan yang masih umum. Kami merekomendasikan integrasi penuh dengan WBS, penetapan PIC, indikator yang terukur, prosedur baseline yang terdokumentasi, dan juga penggunaan Gantt chart sebagai visualisasi progres. Selanjutnya adalah terkait WBS dan juga schedule baseline. WBS disusun secara kolaboratif oleh tim produk dan juga teknis, berisi rincian tahapan, durasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. Struktur ini menjadi dasar penyusunan schedule baseline yang digunakan sebagai acuan utama dalam memantau progres proyek. Estimasi waktu disesuaikan dengan kompleksitas dan kapasitas tim, serta dapat diperbarui melalui proses change control. Seluruh aktivitas dilacak menggunakan tools yang bernama Jira. Terdapat beberapa gap pada WBS dan juga schedule baseline, seperti belum adanya prosedur pembaruan WBS yang rutin, inkonsistensi dalam evaluasi progres karena penggunaan 2 metode pengukuran, serta estimasi waktu awal yang kurang akurat akibat minimnya perencanaan risiko dan juga kapasitas. Kami merekomendasikan penetapan prosedur pembaruan yang jelas, pemilihan metode pengukuran progres yang konsisten, serta perencanaan risiko dan kapasitas yang lebih matang. Selanjutnya adalah terkait dengan Change Control Board, di mana fungsi Change Control Board ini dijalankan secara kolektif oleh tim lintas fungsi yang meliputi produk, technical, QA, PM, dan juga bisnis. Proses perubahan diawali dengan identifikasi kebutuhan oleh tim produk dan juga bisnis, dan juga penyusunan change request oleh PM di Jira. Dampak perubahan kemudian dievaluasi bersama dari berbagai aspek. Keputusan disepakati secara kolaboratif, dan jika disetujui, perubahan diimplementasikan oleh tim teknis serta dimonitor oleh PM. Seluruh perubahan didokumentasikan dan baseline diperbarui bila diperlukan. Kami menemukan gap pada Change Control Board ini, di mana saat ini belum ada struktur resmi CCB, sehingga alur pengambilan keputusan perubahan kurang jelas. Peran PM sebagai fasilitator juga belum didukung prosedur eskalasi formal, dan meskipun sudah terdokumentasi dengan baik di Jira, monitoring implementasinya masih kurang optimal. Kami merekomendasikan pembentukan struktur CCB yang formal dengan peran yang jelas, penetapan prosedur eskalasi, serta penggunaan dashboard Jira untuk transparansi status JR.
Terdapat communication management yang menjadi fondasi dari proyek ini. Bayarin menggunakan daily stand-up, grooming, sprint review, weekly update, dan juga WhatsApp group. Lalu terdapat beberapa poin penting, yaitu wajib hadir di sesi grooming awal, agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama, kemudian respon cepat dan saling menghormati dalam komunikasi antar anggota, bahasa bebas namun dapat dipahami, lalu terdapat timeline yang menjadi tanggung jawab bersama. Namun, kami menemukan bahwa proyek ini belum mengadopsi sesi retrospektif yang padahal penting dalam kerangka kerja Agile, sehingga rekomendasi kami adalah untuk menambahkan sesi retrospektif di akhir setiap sprint untuk refleksi dan juga perbaikan dari komunikasi tim. Lalu, terdapat cost management plan yang dibagi berdasarkan peran, yaitu ada head of technical yang mengestimasi gaji, tim bisnis memantau biaya aktual, project manager mengawasi penyimpangan biaya, tim DevOps menghitung kebutuhan teknologi, dan juga BOD yang menyetujui anggaran besar. Sayangnya, belum ada teknik estimasi standar seperti bottom-up atau analogous estimation, sehingga rekomendasi kami adalah bayarin menggunakan teknik tersebut agar estimasi biaya yang lebih akurat. Kemudian terdapat procurement management plan, di mana kebutuhan utama minimal adalah cloud server dan juga API. Kemudian proses pemilihan vendor melibatkan tim bisnis, keuangan, dan juga teknis, dengan evaluasi berdasarkan efisiensi biaya dan juga kesesuaian dari teknis tersebut. Terdapat gap dalam perencanaan ini, yaitu pendekatan agile procurement belum diterapkan, sehingga rekomendasi kami adalah menggunakan metode lean agile procurement ataupun juga master agreement untuk efisiensi dan juga fleksibilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, Project Scope Management Plan tujuannya menetapkan agar semua pekerjaan selaras dengan sasaran bisnis, scope definition, kolaborasi lintas fungsi antara PM, Product, Technical, Business, Finance, Operasional untuk merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional di draft SRS. Lalu scope control, step change request diuji lewat proof of concept singkat, hanya perubahan berdampak positif dan risiko terkelola yang disetujui. Kemudian dipecah ke task sprint dan dijalankan dari baseline jika diperlukan. Lalu monitoring dan governance, jalankan agile ceremony, ada grooming discuss, perencanaan sprint, daily stand-up, sprint review, dan catat semua perubahan di change log terpusat di Jira. PM dan Heads Team menilai urgensi serta memberi persetujuan sebelum implementasi. Selanjutnya ada gap analysis dari Project Scope Management Plan, ada pengendalian perubahan hanya reaktif, evaluasi sering terburu-buru, catatan permintaan tersebar tidak ada log terpusat, analisis dampak waktu dan biaya tidak terstandar, dan permintaan merchant dan kendala teknis menunda pengembangan. Lalu rekomendasi perbaikannya adalah jadwalkan tinjauan permintaan perubahan setiap minggu, gunakan satu log perubahan terintegrasi dengan daftar tugas, siapkan formulir analisis dampak baku dari waktu, biaya, dan risiko, lalu tetapkan peran dan tanggung jawab jelas pada setiap tahap. Selanjutnya ada schedule management plan, tujuannya memastikan semua aktivitas proyek tepat waktu dan selaras dengan target efisiensi pembayaran. Ada 3 fase utama, ada pengembangan, dan pasca pengembangan. Lalu monitoring dan kontrolnya ada agile ceremonies, ada grooming discuss, sprint planning, daily stand up, dan sprint review. Lalu Jira timeline atau Gantt terintegrasi backlog. Berikut gap analysisnya, ada revisi jadwal baru setelah hambatan muncul tanpa buffer waktu, adendum terlambat disosialisasikan, backlog sprint tidak terbaru otomatis, buffer waktu minim, proof of concept dan mitigasi risiko belum dialokasikan, alokasi sumber daya tumpang tindih, personel dipinjam proyek lain, dampak perubahan dihitung ad hoc tak terstandar. Rekomendasi perbaikannya adalah terapkan change control sebelum sprint, SOP pengajuan dan persetujuan revisi jadwal, gunakan change log terpusat di Jira otomatis sinkron dengan backlog sprint, sisihkan buffer setiap sprint, jadwalkan rebaseline berkala, dan terapkan estimasi 3 poin optimis, most likely, dan pesimis untuk durasi dan biaya. Selanjutnya ada Quality Management Plan, tujuannya menjamin produk Builder API sesuai kebutuhan bisnis dan regulasi sejak perancangan hingga deploy. Ada proses QA, ada perencanaan, pengujian, keamanan dan performa, lalu penanganan bugs. Lalu tools dan otomatisasinya ada unit regression, security scan, automation. Ada integrasi CI/CD, changelog, dan audit rutin di Confluence atau Jira. Dokumentasi dan governance-nya ada hasil pengujian dan metrik terdokumentasi tiap siklus, audit QA berkala untuk compliance dan continuous improvement. Berikut gap analysis-nya, ada tools pengujian pelacakan isu dan dokumentasi tidak konsisten di seluruh tim, belum ada otomatisasi pengujian berkelanjutan, metrik kualitas dan audit rutin belum terdefinisi. Rekomendasi perbaikannya adalah tetapkan toolkit QA seragam, unit test, regression, security scan, integrasi CI/CD, rancang kerangka QA, metrik, coverage defect rate, dokumentasi, dan audit.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risk management plan yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko sejak awal proyek. Proses ini dilakukan dengan kolaborasi intensif antara tim produk dan tim teknikal yang melakukan riset mendalam, serta analisis menyeluruh dari dua perspektif utama sebelum proyek dijalankan. Dua risiko utama yang dapat diidentifikasi yaitu adalah risiko tentang security dan juga keterlambatan pihak ketiga. Security menjadi salah satu risiko utama karena masalah finansial dan e-commerce. Selanjutnya, keterlambatan pihak ketiga juga menjadi masalah karena proyek ini sangat bergantung dengan pihak ketiga seperti penggunaan API dan kredensial. Berdasarkan hasil wawancara kami, gap analisis untuk risk management plan sendiri adalah identifikasi belum mencangkup tim keuangan atau hukum, risiko bisnis dan regulasi berpotensi terabaikan, dan prioritas risiko hanya berdasarkan analisis kualitatif. Rekomendasi yang kami berikan adalah untuk melibatkan tim keuangan dan hukum, menggunakan matriks probabilitas dampak untuk penilaian risiko objektif, dan juga mengoptimalkan sumber daya mitigasi berdasarkan prioritas risiko. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kami, resiko yang terdapat di proyek ini dicatat dalam insiden report, yaitu untuk mencatat insiden seperti kerentanan kegagalan dan integrasi, dan berfungsi juga sebagai risk register dinamis untuk pelacakan dan mitigasi. Ini adalah contoh insiden reportnya yang berisi insiden ID, tanggal, deskripsi singkat, akar penyebab, dampak, langkah mitigasi, status, dan juga penanggung jawab. Selanjutnya, untuk gap analisis dari risk register sendiri, dokumentasi risiko yang ada sekarang itu ada di laporan insiden dan juga risk assessment, tapi tidak terstruktur dalam risk register. Jadi, menyulitkan pemantauan, pelacakan, dan identifikasi pola risiko. Rekomendasi kami adalah membuat risk register formal dengan ID resiko, deskripsi, sumber keparahan, probabilitas, dampak, mitigasi, penanggung jawab, dan status, dan juga mengintegrasikan risk register tersebut dengan alat manajemen proyek sehingga tim dapat mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya, untuk staffing management plan sendiri, sebenarnya tim sudah terbentuk per produk, dan nanti technical lead akan menganalisis kesulitan proyek dan menentukan komposisi tim yang sesuai untuk proyek tersebut. Untuk proyek ini sendiri terdapat 6 orang, yaitu terdiri dari 2 staff technical yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi API. Selanjutnya, quality assurance yang melakukan pengujian, product owner yang mengelola visi produk dan memastikan keselarasan dengan kebutuhan bisnis, product manager yang merencanakan produk dan mengordinasikan kebutuhan dengan pemangku kepentingan, dan juga anggota tim bisnis yang menjembatani komunikasi antara aspek bisnis dan teknikal. Selanjutnya, dari hasil wawancara kami dapat membuat gap analisis, yaitu yang pertama, alokasi tim kurang fleksibel, tidak ada rencana cadangan atau cross training, dan juga dokumentasi kompetensi yang terbatas. Rekomendasi dari kami untuk staffing management plan sebaiknya menyesuaikan alokasi sumber daya dengan fase proyek, terus menerapkan proyek backup dan cross training, dan juga buat skill matrix terpusat untuk keputusan berbasis data. Saya akan menjelaskan bagian resource calendar. Dapat dilihat dari histogram berikut bahwa setiap tim berkontribusi secara full setiap fase yang ada di proyek ini. Namun terdapat keterlibatan dari pihak ketiga pada berikut merupakan gap analisis dari resource calendar, di mana terdapat penurunan signifikan dari jam kerja setelah bulan ketiga, dan terdapat potensi ketidakseimbangan beban kerja antar fase. Kemudian ada juga risiko munculnya idle time atau ketidakefisienan resource. Rekomendasi dari kami adalah perlunya penyesuaian perencanaan kapasitas tim, dan juga beban kerja yang dibagi lebih merata, serta jadwal kerja per peran perlu dirinci. Masuk ke bagian cost baseline. Cost baseline untuk proyek ini seluruhnya disusun oleh tim bisnis sejak awal dengan melibatkan masukan dari Head of Technical. Estimasi biaya juga bersifat dinamis dan dapat disesuaikan setelah dilakukan evaluasi. Monitoring anggaran juga dilakukan secara rutin melalui sistem daily delivery dan daily stand up. Kemudian estimasi akhir dan detail nominal anggaran penuhnya oleh tim bisnis sesuai kebijakan internal perusahaan. Berikut merupakan gap analisis dari keterlibatan tim teknis yang masih terbatas, informasi yang adanya potensi yang menyebabkan deviasi anggaran yang terlambat terdeteksi. Rekomendasi dari kami adalah untuk melibatkan tim teknis dan tim-tim lainnya secara formal untuk setiap revisi, kemudian membuat dokumentasi dan pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh tim, dan juga perkuat monitoring anggaran dengan tools yang mendukung visibilitas oleh tim lain. Bagian quality baseline, seluruh standar untuk proyek ini ditetapkan oleh tim quality analyst. Tim tersebut juga menetapkan skenario negatif dan positif untuk dijalankan pada setiap fitur, serta dilakukan juga bug testing secara berkala. Berikut merupakan gap analysis dari quality baseline yang kami lihat bahwa penentuan kualitas proyek masih terlalu bergantung pada pendekatan adaptif dan ditentukan terpusat pada quality analyst.
Kemudian tidak adanya parameter kualitas yang menyeluruh menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan kualitas antar tim, serta berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian dan penurunan kualitas akhir. Rekomendasi dari kami adalah untuk menetapkan standar kualitas minimum yang berlaku untuk seluruh fitur secara umum, kemudian lengkapi sistem manajemen bug dengan klasifikasi prioritas dan target waktu penyelesaian dengan yang bertujuan agar quality control menjadi lebih konsisten dan terukur di setiap tahap. Sekian presentasi dari kami, Bambu Tech. Kiranya penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai proyek dari PT Bayarin. Terima kasih.